Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik, kasih Tuhan senantiasa menjaga kita untuk berbuat baik. Bahkan melalui persekutuan hari ini, Roh Tuhan membawa kita agar memperhatikan hal-hal baik sebagaimana akan kita dengarkan dalam firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Syukur pada Tuhan yang menjaga hati kami untuk tetap setia dalam kebaikan. Firman-Mu berkuasa menghindarkan kami dari niat si jahat. Ajarlah kami hikmat-Mu ya Tuhan. Amin. Hari ini Minggu 2 Februari 2025 dengan tema Jangan Merencanakan yang Jahat. Dari bahan Alkitab Kejadian 37 ayat 12 sampai 28. Adik-adik, melalui firman hari ini kita akan mengenal anak-anak Yakub, yakni Yusuf dan saudara-saudaranya. Siapakah saudara-saudara Yusuf? Yaitu Ruben, Simeon, Levi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, dan Benjamin. Suatu hari, saudara-saudara Yusuf, kecuali Benjamin, sedang menggembalakan domba di tempat yang jauh dari rumahnya. Ayah mereka Yakub meminta Yusuf untuk pergi melihat keadaan mereka dan melaporkannya kembali. Yusuf pun pergi mencari saudara-saudaranya. Setelah berjalan cukup jauh, ia akhirnya menemukan mereka di tempat yang bernama Dotan. Tetapi
Ketika saudara-saudaranya melihat Yusuf datang dari kejauhan, mereka mulai merasa iri dan tidak suka padanya. Mereka berkata satu sama lain, "Lihat, si pemimpi itu datang. Ayo kita tangkap dia dan kita buang ke dalam sumur." Mereka ingin menyakiti Yusuf, tetapi saudara mereka yang bernama Ruben berkata, "Jangan bunuh dia. Kita cukup masukkan dia ke dalam sumur saja." Ruben sebenarnya berencana untuk menyelamatkan Yusuf dan mengembalikannya kepada ayah mereka. Ketika Yusuf tiba, mereka segera menangkap Yusuf, merobek jubah indah yang diberikan ayah mereka kepadanya, dan melemparkannya ke dalam sumur yang kosong dan kering. Sementara mereka duduk makan, mereka melihat sekelompok pedagang datang dengan unta yang membawa barang dagangan mereka ke Mesir. Lalu saudara Yusuf yang lain, yakni Yehuda, berkata, "Daripada membiarkan dia mati di sumur, lebih baik kita jual saja dia kepada para pedagang itu." Mereka pun mengeluarkan Yusuf dari sumur dan menjualnya kepada para pedagang dengan harga 20 shikal perak. Setelah itu, para pedagang membawa Yusuf pergi ke Mesir. Saudara-saudara Yusuf pun pulang, meninggalkan sumur kosong dan rahasia besar yang mereka sembunyikan dari ayah mereka, yakni rencana jahat mereka. Tahukah adik-adik jumlah uang yang mereka dapatkan setelah menjual Yusuf? Wah, timbangan atau takaran 1 shikal setara dengan 11,4 gram. Jadi mereka memiliki uang sebesar 11,4 gram dikali 20 sama dengan 228 gram perak. Kalau dihitung-hitung dengan harga perak saat ini, 1 gram perak sama dengan 15.929 rupiah. Jadi kalau 228 gram perak, maka Yusuf dijual dengan harga 228 gram perak dikali 15.929 rupiah sama dengan 3.631.812 rupiah. Ternyata mereka tega menjual saudara mereka sendiri ya adik-adik, hanya karena mereka iri hati kepada adiknya itu. Rencana jahat muncul karena ada kejahatan, yaitu rasa iri dalam diri mereka. Nah adik-adik, saudara-saudara Yusuf merasa iri hati karena Yusuf sangat disayangi oleh ayah mereka. Mereka berpikir kalau mereka menyingkirkan Yusuf, mereka akan lebih bahagia, bahkan mendapat uang. Namun sesungguhnya itu adalah tindakan yang salah ya adik-adik. Iri hati itu adalah perbuatan jahat. Jika iri hati sudah ada dalam diri kita, maka akan menimbulkan keinginan jahat yang lainnya. Jadi jangan merencanakan yang jahat karena akan menimbulkan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Tuhan melarang kita untuk merencanakan yang jahat. Salah satunya dalam Amsal 3 ayat 29 dikatakan, "Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau." Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk keluarga, teman, dan semua berkat yang Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami untuk selalu memiliki hati yang baik, agar kami tidak merencanakan hal-hal yang jahat terhadap orang lain. Tolong kami untuk tidak iri hati, tidak marah, dan tidak ingin membalas dendam, seperti yang Engkau ajarkan dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan pada minggu ini dari 1 Petrus 3 ayat 8.
Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, dan penyayang serta rendah hati. Waktunya aktivitas. Adik kakak sekolah minggu, aktivitas kita hari ini kita akan membuat rambu perbuatan anak Tuhan. Yang pasti sesuai dengan tema kita akan bikin rambu yang melarang untuk merencanakan perbuatan jahat. Alat dan bahan kita 2 buah kertas yang dipotong membentuk lingkaran yang berbeda besar ya adik kakak sekolah minggu seperti ini. Lalu sebuah kertas berwarna merah ya, panjangnya kira-kira seperti diameter lingkaran yang paling besar. Lalu kemudian kayu atau stick yang bisa nanti kita pakai untuk menempelkan rambu kita. Kemudian kita butuhkan lem untuk menempel semua alat dan bahan. Mari kita kerjakan. Langkah pertama, mari tempelkan bagian yang lingkaran yang kecil ke lingkaran yang besar. Nah, seperti ini adik kakak sekolah minggu. Lalu di bagian yang putih kita akan tulis huruf J besar dengan menggunakan spidol. Di pinggiran huruf J kita akan tambahkan huruf yang akan melengkapinya menjadi kata jahat, berarti huruf A, H, A, dan T. Langkah selanjutnya, mari tempelkan kertas yang berwarna merah menyilang seperti ini. Nah, seperti rambu larangan ya adik kakak sekolah minggu. Nah, lalu di bagian pinggir warna biru ini kita akan tuliskan dilarang merencanakan kejahatan. Mari kita tulis. Langkah terakhir, adik kakak sekolah minggu boleh menempelkan rambu ini ke stick atau kayu atau apapun yang bisa kamu gunakan sebagai tongkatnya ya adik kakak sekolah minggu. Nah, silahkan menempelkan rambu ini di kamar tidurmu untuk menjadi pengingat bahwa kamu tidak boleh merencanakan hal-hal jahat kepada saudara, kepada teman-teman, atau kepada siapapun juga. Selamat mengerjakan! Demikian firman Tuhan adik-adik. Selamat hari Minggu. Salam.